Sekarang kita akan adakan penyerahan anak-anak. Saudara akan menyerahkan anak yang online. Saudara ajak anak saudara berdiri. Saudara taruh tangan saudara di kepala anak. Kita akan bawa pada Tuhan bersama-sama. Mari semua yang ada di sini juga arahkan tangan saudara ke depan. Kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati para orang tua ini untuk anak yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau lihat iman orang tuanya yang diserahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan metrekkan dengan metre Roh Kudus. Pengurapan-Mu turun atas anak ini. Terang-Mu turun atas anak ini. Engkau berkuasa penuh atas anak ini. Semua kuasa lain dilenyapkan. Oh, semua sakit penyakit dilenyapkan, semua kutuk dilenyapkan. Hanya Tuhan saja yang berkarya. Kasih karunia Tuhan turun atas anak ini, bertumbuh dewasa dalam anugerah Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan, menyampai rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati Tuhan orang tuanya sehingga bisa memelihara dengan baik, sehingga bisa merawat, mendidiknya dengan baik. Oh Tuhan, sehingga terus bisa memperjuangkannya. Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, anak-anak dibawa mencapai rencana-Mu yang luar biasa atas anak-anak ini. Diberkatilah orang tuanya, diberkatilah anak-anak ini, diberkati keluarga ini menjadi keluarga Sekina Glory, penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah doakan Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara beri tepuk tangan sekali lagi saudara. Selamat para orang tua yang sudah menyerahkan anaknya. Ya, diberkatilah oleh Tuhan. Biar orang tua terus memelihara, yang merawat, mendidik, memperjuangkan anak dengan baik, mencapai rencana Tuhan. Saya percaya ya ini anugerah yang luar biasa. Kita akan lakukan perjamuan kudus, saudara. Ambil roti, saudara. Ya, kita angkat ke atas, pelayan Tuhan maju ke depan. Ya, kita angkat ya roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua berdiri yang di sini, kita menghormati Tuhan. Mari kita lakukan bersama-sama. Malam sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, Ia duduk bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengangkat ke atas. Ia mengucapkan syukur, memberkatinya, memecah-mecahkannya, serta memberikan muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita angkat adalah tubuh Yesus yang sudah rela dikorbankan, dihancurkan, supaya semua yang hancur dalam kehidupan kita bisa dipulihkan kembali. Apakah saudara percaya? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara juga percaya anggur di dalam cawan ini adalah darah Yesus yang sudah rela dikorbankan, ditumpahkan, supaya semua dosa kesalahan kita bisa diampuni dan kita diselamatkan. Apakah saudara percaya? Kita minum juga dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan, sudah datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Engkau rela dilahirkan sebagai manusia. Bahkan Engkau menyerahkan dirimu di atas kayu salib, menggantikan kami orang berdosa. Dan ditimpakan semua hukuman, ditimpakan semua kutuk karena dosa. Tuhan, untuk menggantikan kami semua yang tidak baik Engkau terima, supaya semua yang baik kami boleh dapatkan, sehingga terciptalah Tuhan kami boleh mendapat pengampunan, kami boleh mendapat keselamatan, kami boleh mendapat kesembuhan dari sakit penyakit dan hidup sehat.
kami boleh Tuhan lepas dari kutuk kekurangan, sehingga hidup dalam anugerah, hidup dalam perkenanan, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Terus Tuhan, kami sungguh-sungguh bisa diselamatkan, bahkan boleh menjadi anak-anak-Mu saat ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terima semua anugerah yang sudah Kau sediakan di atas kayu salib. Pengampunan kami terima pada saat ini, keselamatan kami terima pada saat ini, kesembuhan kesehatan kami terima pada saat ini. Oh Tuhan, kasih karunia anugerah berkat kami terima pada saat ini. Semua yang sudah Kau sediakan kami terima, kami terima, kami terima. Apa yang Kau berikan Tuhan kami terima. Dan kami bersyukur Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan yang sebetulnya kami tidak layak, tapi kasih-Mu melampaui kekurangan kami, sehingga kami boleh menerima segala kasih karunia dan anugerah-Mu dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami lakukan pejamplus dan kami terima semua anugerah yang sudah Kau sediakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangannya yang meriah, teriakan haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Ya, segera saja kita mulai belajar firman Tuhan saudara, yaitu seri khotbah perjanjian berbuah lebat. Ada perjanjian dari Tuhan ya, supaya setiap kita bisa mengalami berbuah lebat. Kita sudah belajar bagaimana sejak diciptakan saja Tuhan sudah memberikan kuasa, Tuhan sudah beri kemampuan, kita bisa berkembang sampai tidak terbatas, sehingga mencapai perjanjian ini berbuah lebat. Tepuk tangannya yang meriah. Nah, hari ini saudara, sesi kedua kita belajar dari akar ke buah saudara. Jadi dari akar dulu, tapi setelah itu akhirnya bisa berbuah saudara. Ya, kita akan belajar pertama, akar menentukan buah. Akar dalam kehidupan kita saudara menentukan buah yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kalau akarnya jelek, buahnya bisa jelek saudara. Akarnya rusak saudara, buahnya juga bisa rusak saudara. Ya, jadi akar itu sangat menentukan. Amsal 12 ayat 12, orang fasik saudara mengingini jala orang jahat. Orang fasik ya inginnya gitu terus merampas, mendapatkan dari yang lain. Tapi akar orang benar mendatangkan hasil. Kalau kita jadi orang benar saudara, akarnya benar dalam Tuhan, dan kita akan dapat hasil berbuah banyak. Tepuk tangan yang meriah saudara. Markus 4 ayat 5 dan 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini adalah ilustrasi Tuhan Yesus tentang benih yang ditanam. Ada pinggir jalan, ada semak duri, ada batu-batu, ada tanah yang baik. Ini adalah yang tabur di antara batu-batu, ditabur cepat tumbuhnya, tapi waktu kena panas terik matahari layulah saudara, tidak tahan karena akarnya tidak bisa, ada banyak, tanahnya cuma sedikit saudara. Nah, 2 Raja-Raja ayat 19 ayat 30 juga, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yuda, yaitu orang-orang yang masih tinggal, akan berakar pula ke bawah. Jadi berakar ke bawah makin dalam dan menghasilkan buah ke atas. Karena berakar terus ke dalam, akhirnya saudara bisa menghirup, saudara menghisap ya air kehidupan, maka bertumbuh ya akhirnya berbuah di atas. Tepuk tangan. Dari ayat ini sekali lagi, akar menentukan buah kita. Kita bisa berbuah banyak atau tidak ditentukan oleh akar saudara. Nah, akar ini bicara tentang apa? Komitmen. Bicara tentang apa saudara? Komitmen saudara. Ya, kita itu punya komitmen apa enggak dalam kehidupan kita? Kalau kita enggak punya komitmen yang kuat, akar yang kuat, akar komitmen yang kuat, hidup kita sulit berbuah.
Tapi kalau hidup kita punya komitmen yang kuat seperti akar yang dalam, maka kita akan bertumbuh dalam segala hal dan akhirnya menghasilkan banyak buah. Saudara, kita bisa belajar dengan Rasul Paulus, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, saudara, sampai nyawa pun tidak dihiraukan. Ya, asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dia sudah ambil komitmen sungguh-sungguh, dia bisa melayani sampai garis akhir. Dia bisa menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan pada Tuhan. Dia komitmen, aku harus terus berjuang sampai garis akhir, nggak boleh berhenti di tengah jalan. Aku harus terus berjuang sampai semua tugasku selesai. Ini komitmen dari dia, saudara. Dia punya akar komitmen yang sangat kuat sekali, sehingga saudara bisa baca kisah tentang Rasul Paulus. Dia mengalami banyak tantangan, tapi dia tidak menyerah. Dia mengalami banyak kesulitan, tapi tetap saja dia terus berjalan. Dia terus bergumul, dia terus tidak pernah berhenti, saudara. Gak ada yang bisa menghentikan dia, karena dia sudah komitmen sampai nyawa pun ya tidak dihiraukan. Dia komitmen, ya itu merupakan keputusan yang pasti, sehingga dia kokoh, sehingga dia kuat, sehingga dia bertumbuh, sehingga akhirnya buahnya lebat, saudara, lebih daripada yang lain. Maka setiap saudara perdalam akarmu, perdalam komitmenmu, saudara. Siapa itu yang akan menentukan saudara mudah menyerah atau tidak. Itu yang akan menentukan saudara ini ada kemajuan yang berbuah atau tidak, berbuah lebat atau tidak, tergantung akar komitmenmu. Maka saja perdalam akar komitmen kita terhadap apa, saudara? Keluarga. Ada komitmen, aku akan terus berjuang untuk keluargaku. Apapun yang terjadi, aku berjuang, rela berkorban, berjuang sungguh-sungguh. Kalau itu yang saudara punya, maka saudara akan kokoh. Ada badai dalam rumah tangga, tetap kokoh. Karena kita akan berjuang, berkorban habis-habisan untuk keluarga. Usaha sungguh-sungguh ya untuk keluarga. Dan akhirnya saudara akan memetik hasilnya, buah kerukunan, kebahagiaan. Saudara yang masih belajar, komitmen sungguh-sungguh dalam studi saudara. Saya harus belajar sungguh-sungguh, dapat nilai yang baik, lulus dengan baik. Aku harus bisa menyelesaikan ini dengan baik. Kelak sungguh-sungguh bisa berhasil dalam studiku. Aku mau berjuang sungguh, komitmen, mau korbankan hobiku, mau korbankan yang lain yang tidak penting. Yang pasti studiku harus sukses. Kalau saudara komitmen, saudara akan rajin, saudara akan gigih, saudara berani bayar harga untuk yang lain, saudara akan sukses. Saudara akan dapat buah, tepuk tangan. Di tempat kerja juga sama. Kalau saudara bekerja di tempat kerja tergantung komitmen saudara. Kalau saudara nggak punya komitmen, ya sebentar-bentar nyerah. Kurang lagu. Oh di sini udah enak. Wah ini macam-macam. Teman-temannya wah nggak enjoy macam-macam. Mudah menyerah. Tapi kalau saudara komitmen, aku bekerja, aku mau sungguh-sungguh, aku mau maju, aku pantang menyerah. Saudara akan terus berjuang, saudara akan terus berjuang, saudara akan terus berjuang. Saya percaya itu akan mudah mengalami kemajuan di dalam pekerjaan. Akan berani korban waktu untuk belajar, berani korban waktu untuk berjuang, berani korban ya bila perlu dana atau perasaan, tetap saja sekali lagi anugerah. Sekarang tambah satu khususnya juga untuk bangsa. Saudara lihat, kalau orang tidak komitmen dengan bangsa kita, tanah air kita Indonesia, ya orangnya jadi pelin-pelan, saudara, betul gak? Tapi kalau komitmen, aku mau sungguh-sungguh ya berjuang, bela bangsaku, tanah airku, sungguh-sungguh, saudara, dia akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Akhirnya akan menjadi pahlawan bagi bangsa, tanah air tercinta. Hanya orang apa? Komitmen sungguh-sungguh untuk bangsa ini, komitmen sungguh-sungguh untuk negara ini, saudara. Dan itu mengalami satu yang luar biasa. Perdalam akarmu, komitmenmu. Amin. Nah sekarang kita akan belajar khususnya berakar ya lah dalam Tuhan.
dalam Tuhan, saudara. Akar ini, saudara, tidak kelihatan, tapi sekali lagi sangat besar, ya pengaruhnya, ya dominasinya sangat besar, menjalarnya kemana-mana, sekalipun tidak kelihatan di luar, karena hanya di dalam, saudara. Maka sekali lagi kita harus hati-hati, taruh akar kita, jangan taruh pada tempat yang tidak baik. Akarnya kita taruh di dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, punya komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan takut taruh akar kehidupan kita pada uang. Semua uang, pokoknya komitmen harus ya dapat uang, sugih, kaya, itu saja. Jangan. Tuhan, taruh akarmu dalam Tuhan, andalkan Tuhan, berjuang berkenan Tuhan, berjuang mencapai rencana Tuhan dalam hidup saudara. Ya jangan apapun, jangan hanya hobi saja, saudara. Jangan hanya gelar saja, saudara. Ya jangan apapun, saudara. Berakarlah dalam-dalam di dalam Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah. Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, saudara. Jadi rebutan terus gitu, saudara. Sudah fasik gak percaya, rebutan di antara mereka sendiri. Tetapi akar orang benar, saudara, mendatangkan hasil. Ini tadi sudah, saudara. Jadi itu luar biasa. Terus taruh ya di tempat yang benar, khususnya adalah Tuhan. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu sebagai jemaat-jemaat. Lalu dengan saya, aku adalah tunas. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan root, I am the root. Aku adalah akar. Akar itu ada kaitannya nanti bertunas. Jadi Yesus berkata, aku itu akar dalam kehidupan kita, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, saudara. Jadi berakarlah dalam-dalam di dalam Yesus. Berakarlah dalam-dalam di dalam firman. Yesus itu firman. Berakarlah daun-daun, komitmen sungguh-sungguh. Berakar komitmen sungguh-sungguh. Ya di dalam Tuhan, kepada Tuhan. Melekat sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh. Setia sungguh-sungguh, saudara. Terus berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Yohanes 15 ayat 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Kalau kita tinggal dia seperti carang pada pokok anggur, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya akan ajak saudara lihat ya, pokok anggur gitu, saudara. Karena Tuhan berkata, aku pokok, kamu adalah carangnya. Itu, saudara. Tolong PowerPoint-nya segera. Ya, aku pokok, kamu anggur lah. Saudara lihat ini gambaran, saudara ya. Jadi saudara lihat ini pokok anggurnya, ini pokok, saudara. Ini carangnya. Jadi Tuhan Yesus berkata begitu, saudara. Kalau engkau carang, engkau nempel, melekat pada pokok anggur, saudara. Dengan nempel, ya berakar pada pokok anggur, berakar pada Yesus, berakar kepada Tuhan. Taruh akarnya pada pokok anggur, taruh akar komitmennya kepada Tuhan. Maka akan terus dapat aliran air kehidupan, akan terus dapat aliran kehidupan, akan terus dapat aliran kehidupan, akan terus bertumbuh, dan hanya berbuah, banyak, saudara. Kalau kita itu, saudara, melekat pada pokok, saudara. Enggak bisa hanya dekat-dekat, bisa enggak? Carang itu enggak sampai nempel, dekat saja bisa enggak? Bisa itu? Enggak bisa. Jadi enggak cukup hanya sekedar jadi orang Kristen, enggak cukup. Enggak cukup hanya sekedar ibadah, enggak cukup nempel sungguh-sungguh. Komitmen sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan nomor satu, Tuhan nempel. Aku percaya Tuhan, firman-Nya pasti benar, yang paling benar. Lekat banyak pada Tuhan. Bukan hanya sekedar Kristen, bukan hanya sekedar gereja, tapi Tuhan. Saudara akan dapat air kehidupan. Saudara akan terus dapat air kehidupan. Saudara akan dapat pertumbuhan. Saudara akan dapat pertumbuhan. Saudara akan akhirnya berbuah banyak. Saudara, ya sebab di sini katakan, ya saudara,
tinggal di dalam Tuhan itu punya arti terus di situ, tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya aku aku pernah datang terus pergi lagi, bukannya gitu. Tinggal seperti kita Roma, tinggal melekat, nempel. Sungguh-sungguh baru terus secara konsisten, sudah terus dapat air kehidupan, terus bertumbuh, terus berbuah lebat. Sekali lagi tepuk tangan. Pada zaman dulu orang itu enggak gitu. Orang itu suka pindah-pindah. Saudara yang pernah ikut Holy Land Tour, seringkali kita lihat di sana ada satu suku Beduin namanya, saudara. Kalau bisa besok keluarkan gambarnya, saudara bisa lihat sekarang tanah perjanjian. Di kota-kotanya itu sudah modern, super canggih ada, saudara. Tapi saudara bisa lewat, kalau saudara lewat ada gurun, masih zaman Abraham itu loh, saudara. Mereka hidupnya masih di tenda-tenda gitu, saudara. Masih seperti zaman dahulu kala, saudara. Mereka nggak mau tinggal, mereka hanya kembalikan itu binatang, domba dan macam. Nanti rumputnya habis, pindah cari lain yang ada rumput lagi, saudara. Habis di situ pindah, jadi pindah, nggak pernah berakar, nggak pernah tinggal di situ, saudara. Pindah terus, nggak pernah maju. Sampai sekarang akhir zaman modern sudah seperti itu. Mereka masih seperti zaman Abraham, sama dengan kita. Kalau kita enggak tinggal sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara, kadang-kadang dalam Tuhan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dalam Tuhan, kadang-kadang tidak, saudara tidak bisa alami pertumbuhan yang sehat. Tinggal. Lalu setelah itu baru orang-orang yang sudah sadar tinggal, mulai bangun tempat itu. Akhirnya jadi kota tempat itu. Akhirnya makin modern kota itu. Kenapa? Tinggal di situ, bekerja situ, bangun di situ, makin baik, makin bertumbuh, makin lengkap, makin jadi kota besar. Betul, saudara? Yang pindah, gak bisa ngalami seperti itu, saudara. Maka itu yang katakan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi yang intim, yang nyata dengan Tuhan. Sungguh-sungguh hatimu melekat pada Tuhan. Sungguh-sungguh rohmu melekat pada Tuhan. Sampai menjadi manusia ilahi. Hidup bersama Tuhan. Berjalan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Dan itu kunci pertumbuhan yang nyata. Lebih lagi milikilah dedikasi penuh untuk apa? Dipakai hidupmu oleh Tuhan. Kita melekat, kita dapat banyak, saudara, daripada Tuhan. Kita dapat pengampunan, kita dapat keselamatan, kita dapat kesembuhan kesehatan, kita dapat anugerah berkat daripada Tuhan. Saudara ingat, ada keinginan Tuhan bukan melekat dapat saja, hanya bisa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, dedikasikan hidupmu, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan, dipakai Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan kalau saudara bukan hanya jemaat saja yang cari sesuatu saja, yang minta saja, saudara mulai bangkit dewasa, saudara mau jadi salon berkat, saudara akan lebih banyak. Kalau saudara hanya minta, Bapak kita baiklah, diberkati cukup untuk hidup kita. Tapi kalau saudara mau jadi berkat, saudara diberkati untuk keperluan pribadi, juga untuk jadi berkat. Kalau saudara mau jadi berkat besar, jadi berkatnya juga lebih besar. Kalau saudara mau jadi berkat sangat besar, selain untuk saudara, berkatnya sangat besar. Melayani dan tidak itu beda. Saudara lihat orang yang melayani, pertumbuhannya jauh lebih cepat. Pertumbuhan rohani jauh lebih cepat. Pertumbuhan imannya jauh lebih cepat. Pertumbuhan pengertian firman-Nya jauh lebih cepat. Ya, saudara, lihat misalnya di Alkitab ada Musa. Musa itu 40 tahun di Mesir, lalu 40 tahun di padang gurun, belum ada sesuatu. Setelah itu Tuhan panggil Musa. Musa kembali ke Mesir, bawa bangsa, keluar dari perbudakan. Musa masih, wah Tuhan jangan aku nggak pandai bicara ini dan Harun saja macam-macam. Tapi bersyukur akhirnya Musa mau terima panggilan dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan, komitmen, pulang ke Mesir, kembali ke Mesir, bawa umat Allah dipakai. Saudara lihat, setelah itu hidupnya bang. Dulunya nggak ada apa-apa, betul? Di Mesir, tapi setelah itu padang gurun adanya mbek. Musa sudah nggak ada apa-apanya saat di sana.
Tapi bersyukur dia terima panggilan Tuhan. Dia mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan pakai untuk hal-hal yang sangat besar. Kita lihat satu lagi, Elisa. Tuhan perintahkan Elia datangi Elisa, panggil dia untuk melayani. Kelak ya, gantikan engkau. Elia datang, jubahnya dilemparkan pada Elisa, langsung ditangkap. Bukan hanya jubahnya saja, jubah itu pelabang, langsung siap. Dia mau melayani, dia siap semuanya. Dia berkata, izinkan aku ya untuk pamitan orang tua. Oke, setelah itu dia kembali. Lalu apa? Lembunya dipotong, bajaknya dipakai untuk masak. Saudara dengar ya, itu komitmen. Tidak akan kembali lagi. Sekali melangkah melayani, tetap melayani. Enggak akan kembali membajak dengan lembu lagi. Betul? Lembunya besok mati kok. Betul saudara? Jadi tidak punya ancang-ancang, aku melayani full time. Tapi kalau enggak jalan aku balik lagi. Pabrikku demben, mumpung masih ada tokoku. Itu seperti itu tuh akarnya enggak kuat. Betul enggak? Dia sudah enggak ada pikiran untuk kembali. Dia teguh, dia maju. Dan akhirnya juga dia karena komitmen pengurapan 2 kali lipat. Akhirnya dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang sangat meriah. Ya saja saudara mulai bisa ngerti ya komitmen, akar komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Melekat pada Tuhan, setia pada Tuhan, selamanya ikut Tuhan, selamanya menyembah pada Tuhan, selamanya beribadahnya pada Tuhan, tapi juga selamanya dipakai oleh Tuhan, selamanya selamatkan jiwa, selamanya berguna bagi Tuhan. Akar komitmen yang kuat, saudara lihat hidupmu akan lihat kemuliaan Tuhan yang nyata. Saudara akan lihat karya Tuhan yang nyata. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Sekarang yang ketiga, saya ajak saudara belajar komitmen untuk tertanam di dalam rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Ya, di bait Allah. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar, ini cerita orang benar ya, bukan orang enggak benar beda. Kalau kita jadi orang benar, yang benar akan bertunas seperti pohon kurma, kan? Tunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang apa? Tertanam di bait Tuhan, tertanam di rumah Tuhan. Kalau sekarang di gereja Tuhan, lebih jelas lagi di gereja lokal tertanam, saudara. Ya, dikatakan akan bertunas tadi. Kalau akarnya, ya saudara, komitmennya tertanam di gereja lokal. Komitmen, aku sudah ditempatkan Tuhan di keluarga Allah. Aku komitmen dengan keluarga Allah. Aku taruh akarku dalam di sini, tetap di sini, saudara. Itu beda sekali, saudara. Dikatakan di sini akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahkan sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya kalau tertanam di rumah Tuhan, saudara, pelataran bait Allah akan terus bertumbuh, akan terus bertumbuh. Setelah bertumbuh terus. Kenapa? Terus dapat air kehidupan, terus dapat saudara pertumbuhan untuk rohaninya, akan terus saudara bertumbuh terus. Bahkan dikatakan sampai tua pun, saudara, ini luar biasa, masih berbuah. Sampai umas pun masih berbuah, terus berbuah, saudara, menjadi gemuk dan segar gitu, saudara. Yang penting sehat, luar biasa, kuat, dipakai Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Kenapa, saudara? Sebab kalau seorang tertanam di satu gereja lokal, saudara, otomatis karena melekat, maka akan terus dapat ya sari ya dari firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, maka terus akan dapat rema dari Tuhan, akan terus dapat ya pertumbuhan bersama di dalam ya gereja lokalnya, akan akhirnya terlibat dalam pelayanan dalam gereja lokalnya, maka terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Tepuk tangannya lebih meriah.
Saya bersyukur sekali ya, kita sudah tahu terus tema tahunan, tema bulanan, tema mingguan selalu rema. Datang itu dapat petunjuk Tuhan. Datang itu dapat rema dari Tuhan. Datang itu dapat makanan rohani dari Tuhan. Datang itu dapat tuntunan Tuhan. Datang juga melayani pekerjaan Tuhan. Terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Mendatangkan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saja, saudara, komitmen tertanam sungguh-sungguh, saudara, dalam rumah Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita tertanam dalam bait Allah? Yang pertama, tertanamlah sedini mungkin. Sedini mungkin. Kalau kita punya anak, sedini mungkin bawa ke rumah Tuhan. Saya lihat banyak anak-anak kecil aja dibawa. Sadar atau tidak sadar, saudara dengar ya. Mereka itu dapat makanan rohani. Saudara, anak dalam kandungan pun, saya lihat banyak dulu Pak Jokowi, itu dibacakan firman. Saudara, itu ada suatu. Firman itu bukan hanya pengetahuan. Firman itu Tuhan. Pada mulanya firman. Firman itu ada kehidupan. Firman itu ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, anak sejak kecil dengar firman. Anak sejak kecil sudah dalam hadirat Tuhan di bawah orang tuanya. Anak sejak kecil sudah dalam penyembahan Tuhan. Pertumbuhannya beda. Pertumbuhannya beda. Pertumbuhannya beda. Jadi saya sendiri juga sama, saudara. Sejak kecil anak-anak saya sudah saya bawa ke sekolah minggu, saudara. Saya bawa, selalu saya usahakan bawa supaya apa? Terus ikut bertumbuh, ikut bertumbuh. Di rumah saya pakai kelompok saya, anak-anak saya ikut, saudara, kelompok saya. Karena ada itu, ada pujian, ada penyembahan, ada firman, ada doa. Sejak kecil, kalau itu terus, saudara, ya melekat dalam Tuhan. Karena Tuhan ada bait Allah, saudara, ada firman Tuhan. Itu akan bertumbuhnya bagus. Itu akan menjadi orang-orang yang kokoh. Itu akan menjadi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Lebih kuat lagi, bertumbuh, lebih berbuah banyak lagi. Saudara, saya percaya ada hal yang luar biasa. Jadi saja, saudara, ya sungguh-sungguh berjuang sedini mungkin. Kita melekat pada Tuhan nomor satu. Tapi dengar, Tuhan itu tidak secara pribadi ngomong sendiri. Tuhan berkata, saudara, kita datang di baitnya. Karena di baitnya ada firman. Di baitnya ada orang yang membimbing. Sama nama gereja. Nama gereja aja Tuhan berkata keluarga Allah. Bersyukur gereja kita malah persis sekali namanya keluarga Allah. Kalau anak lahir semua masih masuk keluarga. Kalau enggak masuk keluarga, enggak ada yang memelihara. Betul enggak, saudara? Oh, enggak ada itu. Ya mungkin enggak hidup sejak kecil. Hidup pun jadi gelandangan. Saudara, betul enggak, saudara? Beda kalau anak lahir masuk dalam keluarga. Apalagi keluarga yang baik. Dia akan dirawat, dia akan dipelihara, dia akan dididik, dia akan bertumbuh baik. Dan terus akhirnya jadi orang yang baik. Sejak kecil. Betul? Hati, karakter, pikiran itu dibentuk dari yang kita lihat, yang kita dengar. Maka Tuhan pergaulan yang jahat rusak. Pergaulan yang baik, baik. Bawa dalam gereja Tuhan. Saudara akan terus sedini mungkin. Anak saya bahkan sejak kecil. Ya saya ajari perpuluhan, saudara. Uang saku pun saya sudah ajari sejak kecil perpuluhan, saudara. Sehingga anak saya kalau untuk perpuluhan sudah enggak pernah, oh iya enggak ya apa ya, banyak apa enggak. Oh itu sudah lewat banyak, saudara. Pertumbuhannya sudah beda. Sejak kecil, katakan saudara. Sejak kecil, sedini mungkin, maka akan punya pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Yang kedua, daftarkan diri sebagai anggota tetap di gereja lokal. Saudara sudah datang bagus, saudara yang ikut online ya sudah bagus, tapi daftarkan, nyatakan diri saudara, komitmenmu menjadi jemaat, komitmenmu di dalam gereja lokal. Itu akar, itu namanya menaruh akar komitmen kita di rumah Tuhan, menaruh akar komitmen kita di dalam gereja kita. Itu beda sekali
ada komitmen dengan tidak. Kalau sekarang suami istri jatuh cinta, mau bangun keluarga, perlukah komitmen? Buat ya datang gereja diberkati, buat surat kawin. Butuh enggak? Butuh. Itu salah satu komitmen. Sungguh loh ya, sungguh ya. Ayo dibawa di hadapan Tuhan, komitmen. Betul enggak? Sungguh ya, buat surat kawin ya. Itu pasti. Betul enggak? Orang ikut Tuhan, Tuhan perlu komitmen. Baptis. Betul tak? Ada orang, oh jangan baptis dulu, aku masih elek, aku masih sering berbuat dosa. Lah itu enggak ada komitmen. Justru sulit bertumbuh. Kan merasa, oh enggak apa-apa kok, aku belum baptis. Masih nyeleweng dikit, enggak apa-apa. Wong belum baptis kok. Kadang-kadang malah enggak bisa bertumbuh, saudara. Tapi kalau saudara komitmen, langkah, baptis. Ayo, diberkati, pemberkatan, buat surat kawin. Kita hati-hati, betul enggak? Jangan sampai hidup dalam dosa. Ini sudah baptis. Jangan sampai main-main dengan lawan jenis. Ini sudah menikah. Jadi hidupnya akan lebih bertumbuh. Rohaninya akan lebih bertumbuh. Saudara akan lebih aman. Diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan. Betul saudara. Ya termasuk ini. Orang-orang muda yang cari pasangan hidup. Kemarin saya ditanya gimana Pak? Cari pasangan hidup Pak. Yang berkenanjang baginya. Saya beri arah sedikit saudara. Ya lalu salah satunya saya percaya ini. Carilah pasangan yang komitmen. Nah ini bangun rumah tangga yang sungguh-sungguh. Jangan liur terus. Jangan gak ada tanggung jawab. Komitmen. Sungguh-sungguh. Bangun keluarga. Bahagia. Berjuang. Berusaha. Betul? Kalau gak komitmen gak bisa. Sama juga sama pelayanan. Kalau gak ada komitmen. Saudara tidak akan tertanam. Hanya kadang-kadang datang. Kadang-kadang enggak. Lain. Kadang-kadang di sini. Kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini, kadang-kadang mana, kadang-kadang keluarga Allah, kadang-kadang yang lain. Itu tidak tertanam. Saya ulangi saudara, tidak tertanam. Saudara sulit sekali akan bisa bertumbuh. Saya ingin ajak saudara lihat ya bagaimana orang Timur Tengah dulu menanam pohon kurma. Pohon kurma, tadi sudah ya? Belum. Pohon kurma. Nah, saudara lihat ya, ini berbuah lebat ya. Zaman dulu gimana? Ayo lanjutkan. Di Timur Tengah, kurma ditanam dalam pasir dan ditutup dengan batu. Dimasukkan ke sana padang gurun, saudara. Atasnya malah ditutup dengan batu. Loh, gimana toh? Apa bisa tumbuh? Malah ditutup, saudara. Lanjutkan. Ya, lalu batu akan menahan kurma tumbuh ke atas, tidak bisa naik, saudara. Ada batunya, mau naik nggak bisa, saudara. Terus ada, ini batunya nggak bisa. Tapi, saudara lanjutkan, saudara. PowerPoint-nya ayo dilanjutkan. Pertumbuhan ke atas mengalami. Ini dilanjutkan PowerPoint-nya. Ayo bagian PowerPoint. PowerPoint. Nah, pertumbuhan akar ke dalam tanah menjadi maksimal. Jadi gini, taruh di bawah, atasnya. Jadi mau naik nggak bisa. Bisanya apa? Ke bawah. Jadi benih itu tumbuhnya ke dalam. Akarnya terus ke dalam. Akarnya terus ke dalam. Akarnya menjalar ke semua bagian. Makin luas. Makin merapat kemana. Dan makin dalam. Sampai menumpukan air. Biarpun atasnya padang gurun. Di dalam itu kadang-kadang ada sungai. Sampai menemukan mata air di dalamnya. Setelah itu akan kuat. Akarnya makin kuat. Akan kuat. Setelah kuat pada titik tertentu baru mulai ke atas. Batu itu bisa terguling. Punya kekuatan. Setelah itu baru bertumbuh. Dan akhirnya berbuah banyak. Tidak takut ada badai. Tidak takut panas terik. Tidak takut kemarau. Ada air. Tidak takut kena badai. Kenapa? Kuat. Kokoh fondasinya. Akar yang dalam kuat. Itu sama. Orang ditanam di rumah Allah. Di gereja lokal sama saudara. Enggak langsung melecet biasanya. Oh harus loh. Penundukan loh. Harus ini, harus hari ini. Kadang-kadang malah enggak kelihatan. Orang yang bebas-bebas langsung ini boleh. Loh, wah kelihatannya hebat sekali langsung ke atas. Tapi kadang-kadang dalamnya enggak kokoh. Kalau ada badai. Kadang-kadang runtuh. Betul toh? Di tertanam, terikat itu bebas apa enggak?
Enggak, saudara. Ya kalau maunya sendiri lebih bebas. Mau naik lebih mau apapun boleh. Tapi beda, saudara. Ya, ada yang penting, saudara, dalam hidup kita. Saya ingin mengajak saudara, ya, lihat beberapa faedah kalau kita mau komitmen berakar. Komitmen akar, komitmen kuat. Pertama akan dapat pemeliharaan. Itu sudah pasti seperti anak. Lalu mendapat perawatan, saudara. Ya, juga kalau ada ini dan itu, ya baik ikut komsel juga. Biasanya ada yang memperhatikan. Terus ada pengajaran di SOM misalnya, saudara, teratur. Itu pelajaran yang teratur, saudara. Gak ganti-ganti terus, saudara. Yang kadang-kadang bingung, bahkan dapat perlindungan dari bahaya si penyesat. Kita berkata akhir zaman banyak penyesat. Alkitab sendiri yang ngomong loh, saudara, pengajaran pesan yang menyesatkan. Bahkan sekarang, kalau sekarang sudah jelas sekali dengan adanya media, saudara, dengan adanya YouTube, saudara lihat sudah berita bohong itu banyak sekali. Berita nggak benar itu banyak sekali, termasuk pengajaran nggak benar juga banyak sekali, saudara. Malah para pakar ngomong yang hoaxnya lebih banyak daripada berita yang benar. Jadi hati-hati kalau kita baca di situ, baik untuk umum termasuk untuk rohani. Saudara, kalau enggak tertanam terus hanya terus di mana-mana banyak. Kadang-kadang bisa bingung kenapa. Saya baca ada loh, saudara, yang ngomong itu bahasa roh, itu bahasa setan itu. Wah, itu kerasukan setan. Jangan sampai bahasa roh, saudara. Saya catat di sini sampai, saudara, mujizat kesembuhan apa? Gak ada mujizat kesembuhan. Itu zaman Yesus. Oh, hadik COVID apalagi? Itu kok mau ngalahkan Yesus gitu, saudara. Sesat itu, saudara. Saya baca lagi sampai tertawa tadi baru saya baca. Bapak baptisan salam ngawur itu keliru, sesat, saudara. Tambahin lagi, perpuluhan apalagi, ngerampok uang jemaat itu, saudara. Lalu apalagi saja, praise and worship itu duniawi. Harus itu musik yang klasik zaman dulu itu loh. Kok sekarang seperti dunia saja? Wah, itu duniawi. Lalu apa, saudara? Karismatik, sesat itu karismatik, saudara. Ditambahin lagi nubuat apa? Itu hamba-hamba Tuhan hanya nubuat sendiri, nubuat ada. Malah saya baca lagi, gereja lokal itu bukan gereja. Seperti kita gini dianggap bukan gereja. Gak ada di Alkitab gereja seperti ini, gak ada. Kalau kita tidak tertanam, bingung. Betul, saudara? Kacau, saudara. Tertanam, komitmen, aku akan bertumbuh di dalam gerejaku, ikuti SOM, bertumbuh sungguh-sungguh, pegang, kita kokoh. Ada badai yang mau ngombang-ambing, kita tidak goyah. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh, saudara. Akhirnya berbuah banyak bagi kerajaan Tuhan. Amin. Nah, apalagi kalau kita tertanam itu belajar tunduk dan taat. Loh, benar, saudara. Kalau nggak usah tertanam, nggak usah belajar tunduk dan taat, bebas. Aku bebas, tapi tertanam kan ada aturan, betul nggak? Saudara, harus ya nurut gitu. Oh, sebetulnya itu apa? Latihan apa? Mentalitas, karakter. Buah roh pendudukan. Enggak mau, orang enggak mau, kenapa tertanam? Mau bebas, ikut gereja lokal terikat, enggak boleh ini, harus gini, ada aturan gini. Di mana-mana ada aturan. Kalau kita mau jadi anak yang baik, ikut aturan keluarga. Betul? Kalau kita mau jadi murid yang baik di sekolah, ikut aturan sekolah saudara. Betul? Kalau saudara mau jadi karyawan yang baik di perusahaan, ikut peraturan perusahaan. Di mana-mana ada aturan. Di rumah kita ada aturan yang harus kita ikuti. Di sekolah ada aturan yang harus kita ikuti. Malah bertumbuh. Di tempat kerja ada aturan yang harus kita ikuti. Justru bertumbuh. Demikian di dalam Tuhan. Maka setiap orang lahir, bawa keluarga. Gereja ini keluarga Allah. Orang diselamatkan, jangan bebas. Masuk komitmen dalam gereja lokal. Masuk keluarga. Di keluarga ada banyak pemeliharaan, perawatan, saudara, pengajaran, tapi juga tadi belajar tunduk. Itu saudara dilindungi dari yang terakhir saja berfungsi.
Di gereja lokal, kalau saudara komitmen berakar kuat di gereja lokal, berakar komitmen di gereja lokal, di gereja kita contoh aja, saudara akan mudah akhirnya terlibat. Akhirnya akan mudah terlibat pelayanan. Betul nggak? Kita mau jadwal tenang. Oh ini memang kok komitmen kok. Betul nggak saudara? Kalau nggak komitmen, ini jadwal saja ragu-ragu. Ya enggak ya? Komitmen enggak orang ini ya? Jadi sulit saudara. Tapi orang-orang yang komitmen lebih bertumbuh step. Lebih bertumbuh step. Lebih bertumbuh step. Dan kuat pertumbuhannya. Saya lihat gereja kita semua gitu. Sejak SGG. Ya, ini ada Bu Guntur, ada Pak Aditya, Bu Febe. Itu sejak awal bertumbuh. Dulu ada banyak yang enggak lebih maju sebentar, tapi akhirnya sekarang hilang semua. Ya, yang zaman kita sebagian hilang. Awalnya hebat, belakangnya hilang. Tapi yang terus komitmen bertumbuh. Saudara lihat dulu remaja youth kita ada banyak bertumbuh. Dari sekolah minggu, lalu jadi teen, lalu ikut youth. Sekarang pada umumnya jadi para pemimpin. Okta itu dulu dari anak sampai teen. Esther, siapa lagi? Banyak sekali. Pokok di sini banyak sekali saudara. Banyak. Termasuk Pak Jo aja dari sekolah minggu sampai teen, sampai youth, sampai sekarang. Dan saya lihat bertumbuh terarah, tidak terombang-ambingnya, akhirnya bisa terlibat, berguna di tangan Tuhan. Komitmen, saya percaya saudara lihat kemuliaan kasih Allah. Amin saudara. Ya, Heman Eri biasa sekarang juga itu juga dari yatim, dari youth. Banyak, kalau saya lihat banyak sekali. Karena saya nggak hafal saja, tapi mayoritas semua pemimpin gereja kita itu dulu dari bawah naik ke atas. Mayoritas seperti itu. Saya akan ajak saudara lihat satu kesaksian bagus. Jesslyn Olivia dikeluarkan kesaksiannya. Ya, kesaksian. Ya, jadi sekolah saya adalah sekolah yang sangat ketat dan disiplin. Baik atau jelek saudara? Kalau saudara punya anak, sekolahkan sekolah yang ketat disiplin. Atau sekolah yang boleh apa-apa terserah. Pilih mana? Disiplin, ketat. Kalau saudara ke gerejanya Tuhan, jadi jemaat pilih disiplin apa bebas, apa-apa boleh. Loh ngomong saja, tidak boleh ngomong aja loh saudara. Betul lah. Itu tuh ada gunanya saudara. Ya lanjutkan ya saudara. Banyak murid-murid yang berprestasi. Dan itu membuat saya terpacu untuk tekun belajar. Orang kalau berpikir positif seperti itu saudara, malah terpacu gitu saudara. Ya tujuan. Saya juga calon pelayan anak di GBI Keluarga Allah Widuran Solo. Calon. Karena ini sedang ada itu. Tapi sedang di training, sedang dipersiapkan. Banyak sekali kegiatan yang harus saya lalui untuk menjadi pelayan anak. Sehingga saya harus bisa membagi waktu dengan baik. Supaya tugas-tugas sekolah bisa selesai dengan baik. Harus belajar bagi waktu. Juga enggak boleh ngawur saudara. Betul enggak? Melayani tapi semua keluarganya kacau. Melayani tapi pelajarannya kacau. Jangan. Belajar membagi waktu. Amin saudara ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang muda belajar seperti ini. Saya dan keluarga sangat bersyukur. Saudara, ada GBI Keluarga lah yang terus mengajar kami. Ada pengajaran, diajari ini, diajari. Ada pengajaran, saudara. Ya, juga untuk membangun misbah keluarga dan pondok Daud. Dan ini juga yang membuat saya mengalami mukjizat seperti mimpi. Akhirnya karena dia tangkap dengan baik, tertanam dengan baik, saudara, akhirnya komitmen melayani dengan baik, saudara. Dan akhirnya justru dia mengalami mukjizat seperti mimpi. Dia berkata seperti itu, saudara. Saat ini saya sudah menyelesaikan akhir pendidikan saya di SMP. Lanjut. Saat ini saya sudah akhir pendidikan SMP kok diulangi lagi. Saat pengumuman 5 besar siswa berprestasi, nama saya dipanggil
Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Termasuk 5 besar. Dan sungguh ajaib, saya berhasil meraih 2 piagam sekaligus. Kok diem tuh saudara, buat tepuk tangan saudara. Yaitu siswa berprestasi dengan nilai ujian tertinggi. Sekaligus juara umum. Dan dinobatkan sebagai bintang pelajar tahun ini. Tuhan sungguh berkarya luar biasa. Yang penting bisa ngatur. Betul? Ada kadang orang salah. Anakku agak ulangan, ojonya gereja sih. Orang saya ikut sekolah minggu. Kadang-kadang kita bisa gitu. Sudah dengar? Dalam Tuhan ada pertolongan. Dalam Tuhan ada hikmat. Dalam Tuhan ada kemampuan. Yang penting tetap ya saudara, bisa membagi waktu yang benar. Jangan pelayanan buat alasan. Tidak. Saudara, semua jalan dengan baik. Saudara akan lihat kemuliaan. Saudara lihat kasih karunia dan anugerah luar biasa. Ya, tepuk tangan yang meriah saudara. Tertanam. Saya tutup dengan satu pengalaman yang terus memberkati saya saudara. Tentang tertanam dan Ayo juga melayani. Setiap kali saya mimpin Holy Land, ya di sana ada satu tempat yang bagi saya itu luar biasa jadi rema. Yaitu adalah tempat di mana setelah Yesus bangkit, Tuhan berkata, ya suruh murid-muridku ke Galilea. Muridnya Galilea sana, lalu Yesus datang untuk menemui mereka. Mereka sedang mencari ikan. Yesus berkata, hei anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka terkejut, itu Yesus. Lalu ke pantai saudara. Sampai pantai, Yesus sudah menyediakan ikan dan roti. Malah mereka yang dijamu. Sampai mereka haru saudara. Tapi setelah selesai, Yesus berkata pada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus bilang, mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi, gembalakan kawanmu. Jangan hanya ngomong mengasihi, buktikan kasih. Mau dipakai Tuhan mengembalakan dombanya, gembalakan. Itu bukti kasih. Diulang lagi. Apakah engkau tetap Tuhan? Ya dia berkata, Tuhan kau tahu. Aku gembalakan dombaku, buktikan. Sampai ketiga, sampai Petrus berkata, Tuhan yang tahu. Ya, aku tetap yang ketiga kali gembalakan kawan dombaku. Betul? Bukti kasih. Kasih itu enggak cuma ngomong, aku mengasihi Tuhan, tapi enggak pernah balas cinta kasih Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, enggak pernah taat pada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, minta berkat terus, tapi enggak pernah jadi saluran berkat. Itu bukan kasih sesungguhnya. Setelah lewat sekian lama, Petrus sudah mulai beritakan Injil dan dia melayani di Roma, tinggal di Roma. Satu hari, Petrus pergi tinggalkan Roma. Di tengah jalan, lihat Yesus datang berlawanan. Dia tanya, guru, mau kemana? Yesus bilang, aku mau ke Roma. Lalu Petrus bilang, jangan ke Roma. Sana sedang ada aniaya. Kaisar Nero sedang berusaha nangkep bunuh. Jangan ke Roma, guru. Yesus berkata apa? Justru karena engkau meninggalkan domba-dombaku, kau mau menyelamatkan diri. Kau takut bahaya. Domba-dombaku kau tinggal. Dulu sudah berjanji. Kalau engkau mengasihi, buktikan. Gembalakan dombaku. Karena engkau tinggalkan dombaku, maka aku kan yang datang. Aku rela berkorban lagi untuk domba-dombaku. Petrus tersungkur. Petrus nangis. Dia sadar. Bukti kasih. Itu bukan hanya minta. Bukti kasih. Juga rela memberi. Mau dipakai. Itu yang dikatakan. Kau mengasihi, gembalakanlah kawanan domba. Saat ini juga sedang dikatakan pada kita. Kau mengasihi, setia ikut Tuhan. Cintai. Tapi juga berikan dirimu dipakai Tuhan. Kerjakan apa yang diinginkan Tuhan. Persembahkan jiwa-jiwa. Gembalakanlah kawan domba. Petrus nangis. Dia lari karena menghindari bahaya. Tapi setelah itu dia berkata, Tuhan,
Sudah, engkau nggak usah ke rumah, aku balik rumah. Hanya Petrus balik ke rumah. Saya rasa Tuhan sedang bicara pada kita seperti ini. Hari ini, sekali lagi saudara, belajar tertanam dalam Tuhan. Belajar tertanam dalam gereja Tuhan. Komitmen sungguh-sungguh dengan keluarga, studi kita, pekerjaan, bahkan juga komitmen dalam pelayanan. Tapi kalau kita berkata berakar, komitmen mengasihi Tuhan, buktikan, gembalakanlah kawanan domba Tuhan. Kita pujikan. Semua bangkit berdiri saudara. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Pujikan dengan tulus saudara kepada Tuhan. Pakai lagu ini untuk berkata pada Tuhan, komitmen kepada Tuhan saudara. Perbarui komitmen, akar komitmen kita pada Tuhan. Karena Tuhan kau lebih dulu mengasihi pada kami sampai engkau rela korbankan semuanya di atas kayu salib. Engkau Allah rela jadi manusia dan berkorban untuk kami. Mengasihi. Katakan pada Tuhan saudara, Tuhan dengarkan apa yang kami pujikan. Biar ini menjadi komitmen kami di hadapan-Mu. Mengasihi lebih sungguh Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dulu. Engkau Allah rela dilahirkan sebagai manusia fana seperti kami. Bahkan di kandang. Bahkan Tuhan Engkau rela korbankan semuanya di atas kayu salib. Yang baru saja kami peringati melalui pejaman kudus, melayani lebih sungguh lagi. Bukti kasih seperti yang dikatakan pada Petrus, gembalakanlah kawan dombaku. Kita tanggapi panggilan Tuhan. Aku mau melayani lebih sungguh Tuhan, sebagai bukti kasih yang kami ucapkan di hadapan-Mu. Tuhan lebih dulu kepadaku, melayani. Sekali lagi mengasihi lebih sungguh, lalu melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Saudara yang selama ini belum pernah berakar komitmen saudara kepada Tuhan, untuk setia ikut Tuhan, ambil keputusan. Saudara mau berakar komitmen yang sungguh, setia pada Tuhan, setia ikut Dia, setia menyembahnya pada Dia, bahkan juga satu kali saja melayani lebih sungguh Tuhan. Ini sebagai komitmen kami Tuhan, mengasihi dan melayani sebagai bukti lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Pujian tetap dipujikan dengan lembut. Semua datang pada Tuhan saudara. Secara pribadi datang pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara belum pernah ikut Tuhan Yesus, hari ini ambillah komitmen berakar di dalam Tuhan. Katakan pada Tuhan Yesus, aku percaya Yesus Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Terimalah aku jadi umat-Mu, bahkan jadi anak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahanku. Selamatkan aku Tuhan. Aku mau ikut Kau dengan setia. Aku mau komitmen taat pada firman-Mu, terus dalam tuntunan-Mu Tuhan.
Dan saudara katakan, aku percaya Tuhan mengampuni, Tuhan selamatkan, Tuhan jadikan aku anaknya. Roh Kudus tinggal dalam hatiku untuk menuntun hidupku. Aku mau setia pada Tuhan, aku mau taat pada Tuhan, aku mau terus berjalan dalam tuntunan Tuhan yang menuju kepada kasih karunia dan kasih karunia. Terima kasih. Kalau saudara ada di antara saudara yang sudah ikut Tuhan tapi selama ini belum berakar komitmen yang kuat, ambillah keputusan saudara. Oh, punya akar komitmen yang kuat, tetap setia padamu, tetap ikut Engkau Tuhan, tetap beribadah padamu senantiasa Tuhan, tetap melayani senantiasa padamu Tuhan. Dan itu menjadi komitmen kami. Tuhan, dengarkanlah setiap komitmen yang disampaikan pada setiap kami. Meterekkanlah Tuhan, Roh Kudus meterekkanlah Roh Kudus. Roh Kudus berilah pengurapan, berilah kemampuan daripadamu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami terus berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kami boleh terus bertumbuh, kami boleh justru ngalim pertumbuhan, kami boleh terus berbuah banyak di dalam Tuhan. Iman kami bertumbuh, rohani kami bertumbuh, pelayanan kami bertumbuh, berbuah banyak bagi kerajaan Allah Tuhan. Kami bangga punya Allah Engkau. Malam ini, sore hari ini khususnya Tuhan, menjadi recommitment, menjadi keputusan yang luar biasa, menjadi komitmen yang dimeteraikan. Dan Tuhan, kami akan terus berakar lebih dalam, dan terus bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Kesaksian pelayananmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Amin. Masa depanmu. Amin. Nasibmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama-sama amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita pujikan Ku Cinta Gerejaku dengan sukacita. Ini juga sebagai komitmen kita, saudara. Kita cintai sungguh-sungguh, kita dukung sungguh-sungguh, kita bertumbuh di dalam gereja kita. Cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Gereja tanah, di gereja aku bertumbuh, di gereja aku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, untuk selamatkan 1 juta jiwa. Sekali lagi, ku cinta gerejaku dari awal. Ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gereja tanam, di gereja aku bertumbuh, di gereja aku melayani Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, ku selamatkan 1 juta jiwa. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai gerejaku.
Tuhan pakai hidupku menjadi dan terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Untuk selamatkan 1 juta jiwa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Aku cinta gerejaku. Aku cinta gerejaku. Karena aku cinta Tuhan. Karena aku cinta Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya.